Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu, Alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun hanya lewat daring. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Bapak Mahfud dipimpin doa. Siap, Bu Siska. Terima kasih. Marilah teman-teman untuk mengawali kegiatan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Mahfud. Kita berjumpa lagi di Lokakarya 3, yaitu tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalan dulu untuk nama saya, Siska Ernawati, alamat Dusun Bangle, RT 4, RW 2, Desa Sambung, Kecamatan Godong, unit kerja SD Negeri Jatilor, Kecamatan Godong, jabatan guru kelas. Kesepakatan kelas kita hari ini yaitu menciptakan kelas yang kondusif, saling menghargai, jika ada kendala jaringan boleh off cam. Apa mau ditambah lagi untuk kesepakatan kelasnya Bapak Ibu? sepakat. Sepakat ya? Bu. Ya, untuk tujuan pertemuan kita hari ini, peserta memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian peserta merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini ada 3 gambar. Menurut Bapak Ibu, gambar ini menggambarkan tentang apa? Coba untuk gambar pertama ini, ada yang mau berpendapat untuk gambar Ya, pertama? ya, ya, Bu Siska. Saya mencoba berdebat untuk gambar pertama. Itu gambar pertama menunjukkan ada siswa di kelas itu belajar kelompok dan terlihat apa ya asik mengerjakan LKPD seperti itu kayaknya. Oh ya, benar ini sedang berkelompok sambil mengerjakan tugas dari gurunya. Kemudian yang gambar kedua, ada yang mau berpendapat? Anak-anak sedang menonton tayangan di proyektor di papan tulis. Oh ya, ini ada anak-anak yang sedang menonton video di papan tulis. Dari ketiga gambar ini tadi, itu ibu gurunya sedang menentukan jenis-jenis gaya belajar anak-anaknya. Karena jenis gaya belajar itu ada 3, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Sekarang kita menuju Jambot. Ini akan saya kirimkan linknya. Ya, kita masuk ke halaman pertama dulu. Ini di Apa mimpi Anda tentang visi untuk menjadi pemimpin pembelajaran? Silahkan bisa ditulis di sticky note. Mimpi Bapak Ibu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang bagaimana? Ya, ini sudah masuk Bapak Mahfud. Membentuk siswa yang berkarakter. Ya, kalau halaman pertama sudah selesai, bisa lanjut ke halaman 2 dan ke halaman 3. Dari Pak Musa ini, menjadi pemimpin untuk memberdayakan siswa. Ini Pak Rifan, mengembangkan siswa sesuai kemampuan, bakat, dan karakter yang baik. Kemudian dari Ibu Eka ini guru yang menyenangkan. Ya, ini dari Pak Febri, siswa yang mempunyai kompetensi unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita lanjut ke slide kedua. Apa satu langkah kreatif baru yang akan Anda lakukan mulai besok pagi di tempat Anda bekerja sesuai visi Anda? Langkah kreatif apa yang akan Anda lakukan di tempat kerja Anda mulai besok pagi? Ya, Ibu Eka ini menyesuaikan kebutuhan murid. Ya, bagus sekali.
Kemudian ada Pak Rifan. Mengenali lebih baik setiap siswa yang saya ajar dengan agar bisa menyesuaikan kebutuhan murid. Ya. Kemudian dari Pak Mahfud, membudayakan disiplin positif. Dari Pak Musa, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir, slide terakhir ketiga. Slide ketiga. Menurut gambar yang sudah diamati, bagaimana pembelajaran diferensiasi itu? Dari Pak Febri, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang tidak sama dalam satu kelas, melainkan sesuai kebutuhan dan keunikan siswa. Ya, bagus. Kemudian ada dari siapa ini ya? Pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan murid sesuai karakter, bakat, dan minatnya. Kemudian dari Pak Mahfud ada sesuai kebutuhan siswa. Ya. Ini sambil menunggu teman-teman lain yang belum, ini kita ke halaman pertama dulu. Kita elaborasikan dulu. Apa mimpi Anda tentang visi untuk menjadi pemimpin pembelajaran? Ya, ini dari Pak Rifan. Coba dielaborasi Pak Rifan. Jadi sebagai guru, sebagai pemimpin di kelas, itu kita harus punya tujuan agar siswa itu berkembang sesuai dengan kemampuan bakatnya. Dan dari bakat dan kemampuannya itu kita arahkan ke karakter-karakter yang baik. Sehingga dalam proses di kelas mereka lebih tertata dan terarah begitu, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Irfan. Kemudian kita lanjut elaborasi ke halaman 2. Untuk dielaborasi Pak Febri. Terima kasih Bu Siska. Nah, saya akan mulai besok pagi akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan karakteristik murid, Bu. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu bisa sesuai dengan kondisi siswa, sehingga siswa itu bisa belajar dengan maksimal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali. Kemudian kita lanjut ke slide yang terakhir, slide ketiga. Menurut gambar yang sudah diamati tadi, pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Ini coba saya ingin mendengar elaborasinya dari Pak Febri ini yang jawabannya cukup panjang. Monggo Pak Febri. Ya, Bu. Jadi menurut saya itu pembelajaran berdiferensiasi sesuai namanya itu berbeda-beda. Jadi dalam sekali proses pembelajaran, walaupun materi yang akan dicapai itu mungkin sama, mungkin konteksnya sama, tetapi bisa saja tujuannya berbeda, kemudian caranya menyampaikan berbeda, cara mengajarkannya berbeda, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan keunikan siswa tersebut. Ya, Terima kasih, Bu. jadi intinya ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bapak. Ya, Ya, Bu. kemudian ya selanjutnya ini coba ada definisi dari elaborasi Bapak Ibu semua. Tadi ini pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Ciri-cirinya itu tujuan pembelajarannya jelas, adanya keragaman guru dalam menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, manajemen kelas yang efektif, lingkungan belajar harus mengundang murid untuk aktif dalam belajar. Mari kita simpulkan bersama-sama Bapak Ibu apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu bisa menyimpulkan bergantian apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya Bu, tadi kita belajar tentang bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa, tidak harus sama seperti itu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, kemudian apa lagi? Sesuai kebutuhan siswa. Kemudian
Pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa tadi? Dari Pak Febri tadi apa, Pak? Ya, pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir dari Pak Rifan, kesimpulannya tadi apa, Pak? Jadi guru kalau sudah kenal dengan siswanya wajib memfasilitasi agar belajar siswa lebih maksimal. Iya, itu tadi semua kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah kita sepakat dengan kesimpulan tersebut mengenai pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu? Sepakat, Bu. Bu. Sepakat ya, mulai besok pagi tadi Pak Musa juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Kemudian ada Pak Febri juga akan mulai membagi menurut kebutuhan belajar siswanya masing-masing ya. Sudah paham ya tentang pertemuan kita pada pagi hari ini? Tujuannya sudah tercapai ya untuk pertemuan kita? Sudah, Bu. Ya, terima Ya, kasih. Bu. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri cukup sekian. Jika ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.